Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga antum semua dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon kepada Allah agar ketika kita semua selalu diberikan taufik agar senantiasa dimudahkan berjalan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, saat ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara meruqyah air yang benar menurut syariat Islam. Karena banyak di luaran sana orang jauh-jauh pergi guna untuk mendapatkan air yang katanya sudah disyariatkan, air yang katanya sudah didoakan. Ketahuilah teman-teman, siapapun yang kita mintai doa terhadap air tersebut, sesungguhnya dia adalah manusia biasa sebagaimana kita manusia. Dia punya Tuhan yang namanya Allah. Demikian kita juga demikian. Kita punya Tuhan yang namanya Allah. Maka dari itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa mandiri, ruqyah air secara pribadi. Tidak harus kita pergi ke satu kota, ke satu tempat untuk meminta air ruqyah atau air yang sudah didoakan. Tidak perlu kita undang ustadz, kiai, habaib, ulama, siapapun itu. Langsunglah kita minta kepada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan seluruh apa yang kita minta kepadanya. Asal satu kuncinya, yakin. Baik teman-teman, di depan saya ada air, ya. Sebelum kita melakukan ruqyah air, lebih baik kita melakukan ketaatan terlebih dahulu. Karena ruqyah ini adalah doa, yang mana doa ini pasti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Maka dari itu, lakukan ketaatan. Ketika ingin meruqyah air di waktu subuh, lakukan sedekah subuh terlebih dahulu. Sedekah harta antum 5.000, 10.000, 100.000 rupiah ke kotak infak, ke kotak masjid. Kemudian lakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Lakukan sholat subuh berjamaah, membaca Al-Quran setelahnya, zikir pagi setelahnya, lalu silahkan ruqyah air. Insya Allah akan mudah bagi Allah mengijabah apapun doa yang antum panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu. Ketika ingin melakukan ruqyah air, terlebih dahulu kita minum airnya sedikit. Jangan lupa minum dengan tangan kanan dan ucapkan bismillah. Ya, alhamdulillah. Ketika airnya sudah berkurang, maka silahkan antum ingin mencampurnya dengan apa? Dengan minyak bidara boleh, dengan minyak zaitun boleh, dan dengan minyak habatus sauda boleh, atau bahkan dengan madu ruqyah. Silahkan, tergantung kebutuhan apa yang antum inginkan, ya. Contoh, saya campur minyak bidara, ya. Kita ikuti sunnah, hitungan ganjil.
3 tetes boleh, 7 tetes boleh, ya, dan seterusnya. Bismillah. 1, 2, 3, ya. Kalau antum mau kombinasikan antara minyak bidara dan juga habatus sauda, silahkan, tidak ada masalah, ya. Campur. Oke? Ditutup sejenak, kemudian diaduk. Lalu doakan air tersebut. Ayat-ayatnya standar. Al-Fatihah boleh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh. Tergantung ayat dan surah apa yang antum hafal. Ya. Saya contohkan. Ikuti saya, kita baca sama-sama. Ya. Jangan lupa istihadah dahulu, doa perlindungan, ya, agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah, dimudahkan agar selalu ringan kaki dan jasadnya untuk beribadah kepada Allah. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jangan lupa mulut antum dekatkan ke mulut botol aqua, ya. Seperti ini. Agar suara atau gelombang yang antum bacakan masuk ke dalam air yang ingin antum ruqyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasbik. Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibacakan Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan agak sedikit menghempas seperti ini. Dengan sedikit keluar ludah percikan air. Ya, sedikit tapi lebih keras anginnya. Karena seperti itu sunnahnya yang Nabi SAW mengajarkannya kepada kita. Ya, lanjut surah boleh. Ya, setiap satu surah hembus, tiupkan dengan sedikit meludah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa qul jaa'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Tiupkan. Ya, jadi
setiap satu surah atau 2-3 ayat yang antum hafal, tiupkan setelah selesai, ya. Nah, kemudian boleh didoakan, ya. Contoh misal, ya Allah, Rabb, puji Allah dulu, Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Razzaq, Zat yang tiada berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya kepadamulah hamba memohon, dan hanya kepadamulah hamba meminta sesuatu. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah air ini penyembuh buat penyakit asam urat yang saat ini hamba alami. Ya Allah, jadikanlah air ini penyembuh untuk penyakit migrain yang saat ini hamba alami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai penyembuh sakit demam yang saat ini anak hamba alami. Ya, apapun itu, ya Allah, jadikanlah air ini penyembuh untuk seluruh penyakit jasad hamba yang saat ini hamba alami, baik yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui. Sembuhkanlah ya Allah melalui perantara dan media air yang sudah hamba ruqyah ini, biidznillah ta'ala. Doakan dengan penuh keyakinan, doakan dengan penuh khusyuk, dengan mengharap ridho, rahmat, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, harus yakin. Kemudian, ini air minum. Antum ketika ingin melakukan di aqua galon yang besar, katakan aqua galon, antum buka tutupnya, antum ruqyah seperti tadi yang saya contohkan. Boleh minyak zaitun, boleh habatus soda, campurkan boleh. 21 tetes, ya. Hitungan ganjil, boleh, teteskan, ya. Lalu ditaruh lagi di atas dispenser. Nanti antum akan minum bersama keluarga. Insya Allah akan menghancurkan syaitan-syaitan laknatullah yang kalau memang ada bertengger di dalam jasad antum, di aliran darah antum, ya. Ingat, baca dengan tartil penuh keyakinan kepada Allah. Allah ijabah doa antum, ya. Anak yang nakal, ketika ada suami istri yang berat untuk bangun sholat subuh, bangun tahajud, qiyamul lail, boleh antum bacakan, doakan, ya Allah, jadikan air yang hamba ruqyah ini memudahkan suami hamba, istri hamba, keluarga hamba agar lebih taat beribadah kepadamu. Boleh, insya Allah boleh. Ya, Allah itu baik. Maka berdoalah dengan yang baik-baik. Nah, kemudian dipakai air untuk mandi juga boleh, ya. Air mandi caranya tadi sama, ya. Antum boleh baca surah Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian untuk antum pakai anak ketika demam, antum tuangkan airnya ke tangan atau antum kompres untuk anak antum, sapukan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Doakan ruqyah, ya, insya Allah, ya, atas izin Allah anak antum diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja teman-teman sekalian, semoga sharing yang sedikit ini bermanfaat, ya. Saya memohon kepada Allah agar mengampuni saya atas dosa-dosa yang saya tidak ketahui ataupun dosa-dosa yang saya ketahui, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari saya dan syaitan. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beribadah dan diwafatkan dalam posisi dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Arsadani Allahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.